Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Saya hormati Bapak Muflis Daroni, selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi massa. Yang saya hormati dan banggakan seluruh teman-temanku mahasiswa-mahasiswi KPIC tahun angkatan 2020. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit kritikan dan pendapat serta saran terkait materi yang telah disampaikan oleh Mas Jan Samsul melalui presentasinya di YouTube terkait teori pers komunis. Baik, di sini dari segi menurut saya dari segi kebenaran teorinya sendiri, dari segi kebenaran teori pers komunis menurut saya sudah benar apa yang disampaikan dari Mas Jan Samsul, mulai dari apa yang dilakukan, mulai dari isi materi yaitu terkait apa yang dilakukan kepada media, kemudian fungsi dari pers komunis sendiri, kemudian kelebihan dan kekurangan dari pers komunis. Ada juga prinsip-prinsip dari pers komunis dan tujuan pers komunis bagi masyarakat. Semua yang disampaikan dari Mas Jan Samsul menurut saya sudah cukup tepat sesuai dengan sumber-sumber yang mungkin telah dicari oleh Mas Jan Samsul, dan menurut saya itu semua sudah benar terkait kebenaran teorinya. Apabila ada kekurangan nanti mungkin dari Bapak dosen bisa menambahkan, tapi menurut saya sudah benar teori yang telah disampaikan dari Mas Jan Samsul sendiri. Kemudian di sini juga ada terkait kesesuaian dari tema ya. Tema yang diberikan kepada Mas Jan Samsul adalah terkait teori pers komunis, dan menurut saya dari segi kesesuaian tema yang diambil Mas Jan Samsul menurut saya sudah tepat, dan dia diberi kewajiban untuk mempresentasikan materi terkait pers komunis, dan apa yang disampaikan Mas Jan Samsul ini sudah tepat sesuai dengan tema yang diberikan kepada Mas Jan Samsul. Jadi menurut saya terkait kesesuaian tema tidak ada masalah. Dan di sini terkait contoh-contoh yang diberikan, apakah ada terkait teori pers komunis. Nah ini dari segi contoh yang seharusnya kita sebenarnya cari dan seharusnya diberikan oleh pemateri yaitu Mas Jan Samsul, agar apa? Agar nantinya pemahaman kita lebih mudah dalam memahami materi yang diberikan. Dalam hal ini tidak ada contoh, menurut pendapat saya adalah dalam hal ini tidak ada contoh yang diberikan oleh Mas Jan Samsul sendiri, sehingga hal ini membuat kita agak berpikir keras untuk memahaminya. Karena menurut saya suatu materi jika diberikan tanpa sebuah contoh akan sulit untuk memahaminya, agak lebih keras lagi untuk memahaminya, karena contoh itu menurut saya akan lebih memudahkan kita untuk memahaminya. Dan ini sedikit kritikan dan saran lah dan tambahan dari saya, agar nantinya di lain materi apabila mempresentasikan, apabila membuat makalah atau PPT, agar diberikan contoh mengenai materi yang disampaikan, agar apa? Agar nantinya kita semuanya agar lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan dari Mas Jan Samsul sendiri. Kemudian terkait apa yang disampaikan Mas Jan Samsul terkait kejelasan, menurut saya gini, Mas Jan Samsul menyampaikan materi menurut saya agak kurang lantang, agak kurang jelas, terkesan lesu, yang sehingga ketika kita mendengarkan presentasinya itu membuat kita kurang bisa memahaminya. Karena apa? Karena volume suaranya, kemudian tekanan-tekanan intonasinya itu kurang jelas, kemudian masih terbata-bata, dan materi yang disampaikan terkesan membaca, bukan langsung memahami materinya. Dan ini sedikit tambahan dari saya, menurut saya agar nantinya ketika akan
menyampaikan sebuah presentasi agar dibaca terlebih dahulu isi dari makalah atau PPT yang akan kita sampaikan, akan kita presentasikan nantinya, agar kita itu tidak terkesan terbata-bata saat menyampaikannya, kemudian terkesan lebih memahami lah, walaupun kita semua tahu bahwa kita di sini sama-sama belajar, kita di sini sama-sama mencari ilmu, menambah ilmu, dan apa yang disampaikan Mas Dian Samsul saat presentasi menurut saya terkesan lesu lagi dan tidak semangat, kemudian intonasi yang disampaikan dan kejelasan bicaranya itu terkesan kurang jelas lah, sehingga ketika kita mendengarkan presentasinya kita harus gimana? Kita harus lebih dekat dan menambah volume dari handphone kita agar lebih jelas untuk mendengarkan presentasi dari Mas Dian Samsul. Itu mungkin kritikan, tambahan, pendapat dan saran dari saya. Dan terkait pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Mas Dian Samsul, yaitu apakah teori ini pertanyaan dari saya, apakah teori pers komunis ini cocok apabila diterapkan sebagai teori umum bagi pers seluruh Indonesia di zaman sekarang? Jadi pertanyaan saya adalah, saya ulang lagi, apakah teori pers komunis ini cocok apabila diterapkan sebagai teori umum bagi pers seluruh Indonesia di zaman sekarang ini? Mungkin itu adalah sedikit kritikan, saran, tambahan dari saya untuk terkait presentasi dari Mas Dian Samsul terkait materi pers komunis ya, teori pers komunis. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.